Oke, hari ini kita akan bahas tutorial 6 mengenai integral lipat. Nggak akan selesai, akan saya samakan dengan sesi sebelumnya, yaitu sampai nomor 11 tadi, dari 20. Nanti dilanjut hari Kamis, kemudian juga masih ada tutorial persamaan diferensial, ya Kamis Jumat lah. Dan masih ada teori sedikit nanti Kamis. Oke, ini yang warna biru udah saya siapkan di OneNote-nya ini. Jadi saya pakai ini aja. Nah, jawabannya juga udah ditulis yang biru. Cuma kita sambil berpikir, sambil dibuka jawabannya ya. Oke, nomor 1A dulu. 1A. Kamu kenapa jauh-jauh di pinggir? Nih deket si lucu. Biar adem hatinya. Hah? Nggak berani? Kok nggak berani? Serem gitu dia? Hah? Oke, nomor 1A. Misalkan f adalah fungsi 2 peubah x dan y. Jika f-nya non-negatif pada suatu persegi panjang R itu daerah definisinya, maka integral lipat ini menyatakan volume apa? Tuh, pada belum belajar sama dengan kelas yang tadi. Menyatakan volume apa? Ada sebuah permukaan yang non-negatif di atas persegi panjang R. Maka integral lipat ini menyatakan apa? Volume di bawah permukaan di atas R ya. Nah, gitu. Lumayan. Di bawah permukaan. Kalau fungsinya non-negatif. Kalau fungsinya negatif, minus volume gitu ya. Oke, nomor 2. Jika fungsi 2 peubah f, gimana ini? Pada persegi panjang R, maka f-nya terintegralkan. Jadi f-nya harus apa? Nebak aja. Hah? Continue itu ya. Pokoknya ada yang jawab satu, dianggap satu kelas udah bisa. Harus continue. Hati-hati, kalau nggak continue, jangan diartikan nggak terintegralkan. Jika continue, integral lipatnya ada. Kalau nggak continue, ya nggak tahu gitu ya. Bisa ada, bisa enggak, tergantung fungsinya. Lanjut. Misalkan f adalah fungsi 2 peubah yang terintegralkan pada R ini. ABCD-nya konstanta, jadi ini persegi panjang R. Integral fxy ada dA-nya ini. Dapat dinyatakan sebagai integral berulang apa? Hah? Ngitungnya jadi apa ini? Nanti? Hah? Luas. Tadi volume, sekarang jadi luas gimana? Enggak, cara ngitungnya pakai apa? dy dx atau dx dy ya, dA-nya. Tergantung batasnya. Itu namanya integral berulang, jadi 2 kali integralnya. Kalau ininya pakai dy dx, ininya batas y dulu, baru batas x. Atau dx dy ininya. Kalau dia persegi panjang, artinya batasnya konstan semua. Lanjut. Jika fxy sama dengan ux kali uy, terpisah jadi fungsi x kali fungsi y, dengan fungsi u terintegralkan pada AB. Oh, ini teorinya nggak saya kasih, udah aja langsung. Kalau fungsinya itu fungsi x murni kali fungsi y murni, maka integralnya boleh ditulis gini. Perkalian dari yang ada x dengan dx, yang ada y dengan dy. Nah, itulah. Nggak terlalu penting. Langsung aja ke yang H. Bila S adalah ini namanya daerah apa?
Kalau yang gini, X-nya dibatasi konstanta, Y-nya dibatasi fungsi. Itu namanya daerah apa? Hah? Y sederhana. Tuh pada lupa lu. Ini daerah Y sederhana, Y-nya dibatasi fungsi. Nah, integral lipat 2 ini dapat ditulis sebagai integral berulang apa? Kalau tadi kan boleh dy dx, boleh dx dy yang batasnya konstan. Kalau ini harus yang mana? dy dulu, dx dulu. dy dulu dengan batas y, baru dx ya, dengan batas konstan. Yang konstan harus terakhir. Jadi ini batas y dulu. Baru batas x. Nanti bawahnya susah nih. Ini mah review teori aja. Cakram D ini kalau x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1, itu lingkaran kan? Jari-jari 1. Kalau kecil 1 itu apa bentuknya? Ya cakram itu dibilangnya. Jadi daerah di dalam lingkaran ya. Si Padang ini dari mana? Toilet berapa menit? Sejam. Oke ya, ini berarti daerah di dalam lingkaran jari-jari 1. Dalam koordinat polar dapat dinyatakan sebagai, gambarnya nggak perlu tahu, tapi kalau mau dinyatakan dalam koordinat polar, menjadi apa? Kuadrat theta tambah R kuadrat sin kuadrat theta. Nah, coba sederhanakan jadi apa? Hah? Sederhanakan jadi R kuadrat R kuadrat ini langsung aja boleh ya, R kuadrat karena X-nya R cos theta, Y-nya R sin theta. Dikuadratkan masing-masing sin kuadrat tambah cos kuadratnya 1, jadi tinggal R kuadrat kecil 1. Karena R-nya itu selalu positif, maka R kuadrat kecil 1 sama aja dengan R kecil 1. Ya. Salah ya? Tuh, salah. Kecil sama dengan 1. Tapi karena R-nya positif, ya R kecil 1. Ya. Tuh, gerak telat lagi. Kenapa telat? Kesiangan berarti ngantuk, harus diguyur. Oke, berikutnya. Bentuk dx dy dari integral dalam koordinat kartesius atau persegi panjang berubah menjadi apa? Dalam koordinat polar? R dr d theta atau R d theta dr ya. Tergantung batasnya nanti mana duluan. Begitu. Tuh, lihat sampai bersin dia. Kamu sih. Oke. Nomor 2. Misalkan R itu daerah ini. X-nya antara 0,3, Y-nya antara 1,4. Kita gambar dulu R-nya ya. Di sini udah saya siapkan. Nih, ngegambarnya X sama dengan 0. Gimana? X sama dengan 0 itu sumbu Y ya. Ini X sama 0. Yang biru tegak kiri. X sama dengan 3. Ini X-nya 3. Tapi ini ya, Y-nya bebas. Jadi X sama 3 tuh garis ini. Nah, R ini X-nya terletak antara garis biru yang ini dengan yang kanan. Y-nya kita lihat. Y-nya Y sama dengan 1. Ini saya gambar Y sama dengan 1. Dan satu lagi Y sama 4. Jadi daerah ini tuh di antara yang biru juga di antara yang merah. Jadi hasilnya ini yang saya warnai krem. Ya. Oke. Kemudian suruh menghitung integral R. R ini tadi yang ini ya seluruhnya yang krem. Dari mana?
Yang krem ini jadi daerah R seluruh krem. Nah, suruh menghitung integral dari fungsi ini. Nah, fungsinya diberikan di yang A ini. Coba kita lihat yang A fungsinya. Ini artinya fxy atau setnya bernilai 3, set sama dengan 3, kalau daerahnya di sini. Kita lihat ini daerahnya mana. X-nya antara 0, 3. Kita lihat X-nya antara 0 dan 3. Di antara yang biru. Dan Y-nya antara 1, 3. Y sama dengan 1. Dan ini yang hijau Y sama dengan 3. Jadi daerah R1 tuh yang ini. Saya namakan R1. Yang sini. Kemudian set bernilai 2 kalau daerahnya X-nya di antara 0, 3 lagi ini. Y-nya antara 3, 4. Jadi yang atas ini saya namakan R2. Nah, dengan digambar jadi kita bisa lihat bahwa fungsinya yang di bawah, yang di R1 itu bernilai 3, yang di sini semua bernilai 2. Maka menghitung ini diapakan? Suruh mengintegralkan di seluruh R. Ya kita pecah atas R1 dan R2. Kenapa dipecah? Karena ini fungsinya aturannya berbeda. Yang di R1 ini tadi selalu bernilai 3 fxy-nya. Yang bernilai di R2 bernilai 2. Ini ngitungnya gimana? Ya keluarkan aja 3-nya. Maka integral 1dA itu 3 kali 1dA sama dengan luas ini ya. Oke. Kalau 1 tuh sama dengan luasnya. Ini 2-nya keluar, 1dA itu sama dengan luas R2. Udah tinggal dihitung aja luasnya ya. Luas persegi panjang. Oh ini salah. Ingat saya tadi ada salah pagi. Yang ini 3 kali luas R1. R1 tuh luasnya 3 kali 2. 6 betul. Yang ini 2 kali luas yang atas 3 kali 1. Jadi totalnya 6 tambah 18, 24. Oke. Sudah gampang ya? Nah, nggak ada yang nyalin langsung. Oh, nggak ada yang nyalin. Diketahui R ini digambar dulu. Ini kalau gini kan susah bacanya. Saya gambar dulu daerah-daerahnya. Mana R1? R1 antara X-nya 03, Y-nya 02. X-nya 03, Y-nya 02. Y-nya 02 ini. Yang kedua 03, 26. 03 tapi Y-nya 2 sampai 6 ini. Dan yang ketiga X-nya 03 di antara yang biru. Ininya 06 berarti seluruh ini. Jadi R3 ini seluruhnya. Yang baru datang. Oke, digambar masing-masing ini. R3 tuh seluruhnya, R1 yang bawah, R2 ini. Jika F dan G fungsi dua peubah yang terintegralkan, jadi integralnya ada lah gitu, pada R1 dan R2, dengan ini, biarkan ada datanya, kita diminta menghitung ini. Menghitung ini gimana? Yang diketahui di R1 dan R2, ya udah kita jumlahkan ya ininya. Integral di R3 hanya menyangkut fungsi F saja. Jadi menghitung ini ya kita pecah. Karena ininya diketahuinya di R1 dan R2 ya kita R3 itu daerahnya kan gabungan R1 R2. Ini udah tahu dari soal 3 yang ini 8 jumlahkan aja. G-nya buat apa? Ya di soal ini nggak kepake. Yang baru datang, sini. Oke, jadi di soal yang ini, yang G nggak kepake, hanya F aja ditanyanya. Nah, yang kedua ini, yang D.
menghitung ini kembali di R3 mintanya. Berarti kita pecah juga karena yang diketahui hanya R1, R2 aja. Jadi saya pecah. 2-nya keluarkan konstanta. Yang ini kita hitung di... Oh, ini enggak saya pecah karena udah dihitung di A. Tapi yang ini, yang G, ini harus dipecah 2. Di R1 ditambah di R2. Oke, jadi yang ini mah langsung aja pakai yang hasil sebelumnya. Karena udah dihitung. Yang ini, yang G, kita pecah menjadi R1 tambah R2 daerahnya. Nah, ini mah gampang lah ya. Gitu. Kalau nggak paham, tanya-tanya. Jangan diam aja ya. Kalau nggak ada, lanjut. Partisi persegi panjang ini kita gambar dulu. X-nya antara 1, 7, X1 dan sampai X7. Y-nya antara 2 sampai 6 gitu ya. Persegi panjang lagi. X-nya antara X1 yang ini dan X7 ini. Y-nya antara Y sama dengan 2 dan Y sama 6. Oke, jadi yang antara biru dan antara merah itu adalah, ini warna apa ya? Kuning muda sekali atau hijau muda sekali? Nah, pokoknya warna itu. Nah, katanya suruh dipartisi ke dalam 6 persegi, dibagi 6 jadinya, ukurannya 2 kali 2. Oke, jadi X-nya 2, Y-nya 2 ukurannya ini. Nah, demikian sampai yang terbagi 6 bagian. Ini 2, ke atasnya 2. 2, 2. Urutan nomornya terserah. Ada 6 persegi jadinya. Kemudian taksir integral ini jadi bukan diminta ngitung integralnya, taksirannya. Dengan menghitung jumlah rimannya, jumlah riman ini, di mana ini titik wakilnya itu adalah pusat dari masing-masing persegi ini. Jadi ini kenapa ada jendolan, karena ini pusat masing-masing persegi. Itu saya nomori seperti ini. Terserah nomornya ini yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Mau ini yang ke-1, ini ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Bebas aja ya. Itu ada 6 wakil. Udah, kita tinggal ngitung ini. Untuk fungsi yang A itu diberikan fungsinya ini. Jadi tinggal masukkannya ke sini. Menjadi sigma 1 sampai 6 fxk x, y k garis delta AK. Ini apa? Ini yang nilai fungsi di titik-titik wakil. Ini apa? Ini adalah luas perseginya ini, persegi panjang atau persegi ini ya. Ya, ini persegi karena 2 kali 2. Nah, saya masukkan yang pertama F. Ini pusat tadi wakilnya di tengah-tengahnya. Jadi koordinatnya 2,3. Ya. 2,3 kali ini, luas ini adalah 4 karena ukurannya 2 kali 2 ini. Yang kedua ini pusatnya di 4,3. F4,3 kali luas ininya 4. Dan seterusnya sampai yang terakhir. Ada 6. Ya. Nah, ini tinggal masukkan ke fungsi yang diberikan. X-nya 2, Y-nya 3, hitung. Tuh. Ada 6 suku, dihitung, didapat. Nah, itu jumlah rimannya. Jumlah riman sebagai hampiran dari integral. Ini kalau saya tulis simbol ini ya, cacing 2 ini artinya aproksimasi. Kalau ditulis sama dengan, ini sama dengan terhadap yang sebelumnya. Jangan diartikan yang depan ini sama dengan ini, enggak.
Yang atas ini baru sama dengan yang bawahnya. Oke, begitu? Lanjut lagi ya. Misalkan R itu X-nya antara 0,2, Y-nya antara 0,3. Hitung ini dengan cara menggambar benda pejal yang volumenya dinyatakan oleh integral ini. Lalu hitung volumenya. Ya, gimana kalimatnya? Ya, pokoknya gambar dan hitung gitu ya. Sebenarnya ngitung nggak perlu ada gambar. Kalau udah gini, ininya persegi panjang kan tinggal ditulis aja batasnya ya. Tinggal di gini. Mau dx dy atau dy dx bebas aja. Karena ininya konstan dua-duanya batasnya. Nggak pakai gambar juga bisa. Tapi karena diminta gambar, kita gambar ya. Nah, kita ngegambarnya gimana? Ini, saya gambarnya karena gambarnya bendanya, bukan darah definisinya aja. Kalau ini darah definisinya. Kurang kurawal. Nah, jadi harus ngegambarnya di ruang. Karena diminta gambar R-nya juga gambar ininya, fungsinya, permukaannya ya. Jadi kalau digambar di ruang, coba saya gambar dulu. Ini sumbu X, ini sumbu Y, sumbu Z. Ini X-nya antara 0,2. X-nya 0 sampai 2. Gitu ya, X-nya 0 sampai 2. Y-nya antara 0 sampai 3. 0 sampai 3. Jadi darahnya ini. Paham ya? Paham nggak? Itu. Kemudian ininya gimana gambarnya? Ini kan berarti Fxy atau setnya. Setnya sama dengan 3 min Y. Nah, gambarnya apa itu? Set sama 3 min Y. Elipsoida atau paraboloida atau apa? Silinder. Apa? Kamu kayak aja lagi mikir. Apa gambarnya? Iya, linear. Samaannya gambarnya apa? Bentuknya. Kalau linear. Hah? Ah, itu namanya apa tuh? Hah? Enggak segitiga. Iya, ini kalau meja ini dimiringkan gambarnya apa? Tetap bidang datar ya. Bidang ya. Ingat kalau ada AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, boleh ada yang 0 ABCD-nya. Itu gambarnya bidang, linear, pangkat 1 semua dalam variabelnya. Ini gambarnya bidang. Tapi ngegambar bidangnya kalau hanya 2 variabel yang muncul, gambar dulu di bidang YOZ. Di bidang YOZ gambarnya garis lurus. Di bidang YOZ, coba. Kalau Y-nya 0, Z-nya 3. Warna lain merah 3. Kalau Z-nya 0, Y-nya yang 3 pas di sini. Kan gitu. Ke bawah ya, ini nembus dinding. Nggak usah digambar lah, yang situ aja. X-nya berapa? Di situ nggak dibilang X-nya berarti bebas. Kalau X-nya bebas, itu kita gambarnya gimana? Tarik sejajar sumbu X. Si garis merah. Tarik sejajar sumbu X. Nah, jadilah bidang. Sebenarnya nembus ini ke sana ya. Oke. Sebenarnya cukup digambar sampai sini saja karena di atas apa? Di daerah R. Di daerah R ya cukup sampai sini aja. Gitu ya. Dan ini nggak usah. Nah, ini adalah gambarnya.
bidang miring. Oke? Ini saya hapus dulu, di videonya sih ada, karena udah saya gambar di yang ditutup itu. Tapi barusan saya jelaskan prosesnya. Karena ini kan langsung ciluk, itu ya. Bidang ini tingginya 3 ya. Ini 3, oke. Yang ungu itu daerah ini, R-nya. X-nya antara 0,2, Y-nya antara 0,3. Oke. Udah gambarnya itu. Ngitung integralnya karena udah langsung diberikan, tanpa gambar juga bisa, udah ini. Boleh dx dy, boleh dy dx, tergantung ngatur batasnya. Nah, ini integralkan terhadap x jadi apa ini? Hah? Jadi apa? Sekali lagi? Enggak betul, cuma kurang keras ini tuli. 6 apa? 6 min 2 y. 3x min 3 dx jadi 3x. Y dx jadi apa? Xy atau yx. Ya. Masukkan batasnya, ingat batas x nih. Jadi yang digantikan x. 3 kali 2 dikurangi y kali 2. Kemudian dikurangi batasnya, masukkan 0. Jangan salah ya memasukkannya. Lihat kalau dx, ini yang diganti yang x-nya. Oke, ini sederhanakan sebentar. Tinggal dihitung aja gampang gitu ya. Ini 6 min 2y, dy menjadi ini. Oke. Bisa juga urutannya kalau mau dy dx ya, tapi ini urutannya, ini batas y, batas x. Hasilnya sama aja. Jadi di soal ini gambarnya nggak perlu sebenarnya, tapi karena diminta di soal ya digambar. Untuk ngitung bisa langsung. Sudah ya? Diam aja paham nggak ini teh ya? Ini. Mulai susah nih ya. Soal-soalnya sebenarnya nggak susah, teknik pengintegralannya yang susah. Padahal ini bukan bobot di teknik pengintegralan. Tapi ya memang muncul soal-soalnya agak susah mencari antiturunannya. Hitung masing-masing integral berulang berikut. Perlu ngitung ini. Oke, kita lihat. Yang integral depannya dulu, saya mau hitung terpisah. Mau ngitung ini. dy ya. Ini mau dihitung dulu. Berarti x-nya konstan gitu ya. Kalau bingung, bayangkannya gini aja ngitungnya. X-nya ganti dengan A dulu gitu, konstanta. Nih kita hitung. Pakai apa nih ngitung antiturunannya? Substitusi, integral parsial, substitusi trigonometri pasti enggak. Perasionalan enggak, perasionalan tuh yang ada akar supaya akarnya hilang. Fungsi rasional bukan, polinom bagi polinom bukan, jadi pakai apa? Cuma ada 2 kemungkinan, pakai substitusi atau pakai integral parsial. Substitusi bisa enggak? Apa yang disubstitusi? U sama dengan apa? Enggak ada yang bisa ngepas. Jadi pakai pengintegralan parsial. Ya. Pengintegralan parsial masih ingat nggak rumusnya? Integral U dv sama dengan, ini ada kupingnya ya, UV min integral U aksen V gitu ya, dx atau pas tergantung variabelnya. Pokoknya yang V, yang dv jadi V, yang U diturunkan. Nah, yang mana ini dipilihnya? U-nya. Coba kalau nggak tahu, saya pilih
Jadi kita harus menuliskan ini sebagai UDV. Nah, ini saya tulis sebagai integral. U-nya mau saya pakai yang Y, DV-nya ini. Turunan dari apa tuh dia? E pangkat AX itu, AY itu. Turunan dari E pangkat AY sendiri kan? Cuma kalau turunan dari E pangkat AY adalah E pangkat AY kali A kan? Kali turunan atasnya. Padahal di sini nggak ada A. Berarti harus dikali 1/A itu ya. A tuh X-nya nanti. Saya nggak pakai simbol X dulu, pakai A aja. Ini menjadi apa? UV 1/A-nya mah kedepanin aja. Kan dia konstanta aja. UV min integral, salah, nggak pakai integral ya. UV kali dikurangi integral yang depan yang U diturunkan jadi 1 terhadap Y ini semua. Yang ini yang ini balik. V-nya tulis. Kok jadi A sih? Sebentar. Ini menjadi E pangkat AY DY. Nah, ini udah mudah. Udah mudah. Ini udah nggak ada integralnya. Begitu? Nah, ini saya jalankan di sini. Cuma saya nggak ngeganti A, tetap X aja. Tapi ingat, X-nya konstanta. Mencari ini. Oke, ini tadi mau dibikin. Ini mau jadi U, ini mau jadi DV. Nah, ini. Kalau tadi di sini saya 1/A, A-nya tuh X. 1/X mah konstanta, kedepanin aja. Ini sebagai U, ini sebagai DV gitu. Oke, itu dijalankan. Oh, ini 1/X-nya kedepankan dulu, baru dijalankan integral parsialnya. Nah, yang ini udah gampang, karena ini E pangkat AY DY, jadi ini. Begitu. Nah, teknik pengintegralannya harus masih ingat gitu ya. Ini saya hapus aja supaya nggak banyak sampah. Tapi intinya itu pengintegralan parsial. Nanti kalau mau lihat lagi yang tadi ya harus lihat di videonya. Supaya nanti waktu di print ini nggak banyak sampahnya. Saya kasih catatan di sini. X konstan ya. Konstanta X-nya. Oke. Nah, ini hasilnya langsung saya ceplok di sini. Plok, gitu. Masukkan batasnya ke Y, karena ini DY. Y-nya ganti dengan batasnya. Masukkan batasnya, Y-nya ganti dengan ini, kemudian ganti dengan 1. Kemudian saya susun, ini kalikan 1/1 dengan 1/X. Ini susah nih. Pakai substitusi nggak bisa. Pakai pengintegralan parsial juga rasanya pengintegralan parsial nggak bisa juga. Jadi pakai apa? Ya tinggalkan saja. Susah, rumit. Gitu ya. Jadi gimana hitung-hitungnya? Nah, integral lipat 2 itu kalau urutan DY dx ini menyebabkan hitungannya jadi rumit, coba dibalik. Dibalik gitu ya. Jadi saya nggak mau neruskan, ini susah. Saya nggak bisa ngitung anti turunannya. Dibalik. Kalau dibalik, kebetulan batasnya konstanta. Tinggal, ini cara kedua, tinggal dibalik aja batasnya, ini juga dibalik. Begitu.
kita integralkan yang ini. Gampang ini ya. Integral y pangkat x y dx itu sama dengan y-nya kan konstanta, bisa keluar. Pangkat x y dx. Ini seolah-olah pangkat ax gitu ya, y-nya konstanta. Sama dengan y, ini jadi pangkat xy ya, pangkat xy. Cuma kalau diturunkan terhadap x ada y-nya. Jadi kali seper y. Itu ya. Ini kalau diturunkan jadi ini. Turunkan terhadap y. Turunkan terhadap x. Ini turunkan terhadap x adalah tetap kali y. Ini ada seper y, jadi habis. Jadi sama dengan pangkat xy tambah c. Oke, ini langsung di sini. Yang diganti x-nya. Jadi pangkat 1y dikurangi pangkat 0y. dy. Pangkat y dy kan gampang. Tetap gitu ya. Ini pangkat 0, 1 dy jadi y. Gampang. Masukkan batasnya, dapat. Nah, jadi integral yang rumit di atas, dengan diubah urutannya, jadi gampang ngitungnya. Gitu. Oke, ini kembali, ini mah bagian teknik integrasi, saya hapus. Kalau mau lihat ya di rekaman ada. Nanti yang dibagikan yang ini. Aduh, pusing ya. Nomor berikutnya. 7. Misalkan R ini. Hitung ini. Nggak perlu gambar sebenarnya ya. Ini nggak perlu gambar. Karena batasnya konstan. Udah gampang kalau batasnya konstan. Tinggal ceplokin aja. Coba ngitung ini. Ya udah saya tulis aja. Nah ini cuma mengaturnya enakan dx dy atau dy dx. Terserah, mungkin sama aja gitu ya. Saya pakai dx dy. Kalau dy dx juga bisa. Tapi muncul ln ya. Enakan dx dy kayaknya. Ya nggak tahu, saya waktu ngerjakan coba aja urutannya dx dy. Ini batas x, ini batas y. Kita cari dulu ini. Di sebelah saya cari. Gimana ini? Nah, jadi ya. Idenya dulu. Bagaimana mencari integral. Ini x-nya saya ganti. Y-nya saya ganti a aja ya. Kan terhadap dx. X pangkat 4 kali a gitu konstanta. Ini diarahkan ke bentuk mana? Kembali ini masalah teknik integrasinya lagi. Kita arahkan supaya berbentuk ini. 1 ditambah u kuadrat du. Karena itu arkus tangan. Karena pakai substitusi nggak bisa. Kalau ini dimisalkan u, turunannya 4x pangkat 3 dx. Nggak punya x pangkat 3-nya. Kalau ini seandainya gini ya pakai substitusi gitu. Nah, untuk mengarahkan ke bentuk yang kanan ini, maka saya buat ini menjadi x per 1 ditambah ini supaya bentuk kuadrat. X kuadrat kali akar a. Supaya pangkat 2 keseluruhan gitu. Itu. Nah, tapi ini masih beda. Ini U, ini DU. Ininya ini. Oke, kita atur DX ya, supaya menjadi D dari ini. Ini kita atur supaya
integralnya ini nanti aja atasnya. Ini pengennya pokoknya X kuadrat. 1 ditambah X kuadrat akar A pangkat 2. Ini saya pengennya D dari X kuadrat akar A. Tapi ini kalau diturunkan kan menjadi apa? 2X akar A kan ya? Padahal tadinya hanya X aja di sini. Berarti harus diapakan? Dibagi 2 akar A ya. Tuh. Supaya kalau diturunkan ini menjadi X ini. Sama dengan yang sebelumnya. Oke, itu yang dilakukan. Kalau bingung, pakai yang lebih elementer. Kalian misalkan ini U. Cari DU-nya berapa DX itu. Ketemu. Nah, ini. Oh ya, saya nggak pakai A ya, tetap Y. Y-nya konstanta di sini. Kalau bingung di buram pakai A dulu itu. Nah, ini hapus. Idenya di situ. Kalau mau tahu idenya ya lihat lagi videonya. Oke. Nah, ini mah konstanta ke depan aja. Yang ini menjadi 1/1 ditambah U kuadrat. Kuadratnya. Udah DU ininya. Jadi arkus tangan U. Oke, langsung pakai di sini. Gantikan X-nya dengan 2 dan min 2. Ketemu ini. Dan beruntung sekali. Ini dikurangi ini 0. Beruntung jadi gampang ke bawahnya karena 0. Kalau enggak ya masih harus mengintegralkan lagi terhadap Y. Begitu. Lanjut nomor 8. Kok nggak banyak yang nanya? Jackson, paham nggak? Paham. Kamu lagi nyalin? Yang tadi? Udah belum nyalinnya? Udah? Nah, oke. Ya. Ulangi. Tadi udah direkam belum ya? Coba diulangi tadi rekamannya. Mungkin belum terekam. Tentukan volume benda pejal di antara permukaan ini paraboloida dan bidang set sama dengan 5 di atas ini. Ini apa darah definisinya. Kita gambar. Paraboloidanya digambar, set sama 5-nya digambar. Nah, benda udahlah. Oke, rekamannya dilanjut. Tadi lupa direkam. Entah sampai mana, saya ulangi aja dari sini. Jadi benda pejal tersebut, tutup atasnya adalah yang bidang set sama 5, sedangkan alasnya adalah lengkungan hijau ini, yang lebih rendah. Sehingga volumenya ini sih tinggal memasukkan ini. Kalau udah konstan semua ya enak. Nah, ininya itu menentukan adalah atasnya setnya berapa. Setnya sama 5 dikurangi setnya berapa. Setnya yang hijau itu ini. Bunyi lagi. Sisanya tinggal ngitung. Nah, lain kali kalau gambarnya nggak tahu, dilihat kalau ada dua fungsi ini mana yang lebih tinggi. Kalau darah definisinya ini, maka yang lebih tinggi adalah yang set sama dengan 5. Karena ini selalu kurang dari 5. Paling banter di ujung-ujung dia 5. Jadi ini atasnya, ini bawahnya. Itu untuk menentukan di sini atas kurangi bawah. Jadi tanpa gambar juga sebenarnya bisa dihitung.
prinsipnya tadi, mana yang lebih tinggi atas, yang lebih bawah alasnya. Yang diintegralkan atas kurangi bawah. Setnya ya, set atas kurangi set yang lebih bawah. Betul, betul. Tergantung ini. Kalau daerah definisi dekat sini, alasnya nanti yang set sama 5, atasnya yang melengkung. Kalau bisa yang satu di atas dia dan satu di bawahnya, sebagian di atasnya, sebagian di bawahnya harus dipisah. Nggak nyampe sana lah. Aduh, bingungnya. Sudah, saya lanjut lagi nomor 9. 9 mah hanya ngitung langsung. Cuma kembali teknik integrasinya aja yang sedikit rumit. Ini kelihatan simetri, mau dy dulu mau dx dulu sama aja ya integralnya. Kalau dx dulu juga sama, ini bentuknya x kuadrat tambah y kuadrat. Ini y, kalau dy dulu y kuadrat tambah x kuadrat. Oke. Jadi ini langsung saja dihitung. Menghitung yang ini gimana caranya anti turunan ini? Menghitung ini. Caranya gimana tuh? Diarahkan ke bentuk apa? Substitusi jalan? Nggak jalan. Udah, temennya parsial atau enggak? Atau enggak ya? Enggak parsial. Diarahkan ke bentuk apa? Hah? Kali. Arkus tangan lagi supaya 1 tambah sesuatu kuadrat. Jadi saya bentuk supaya integral ini terhadap dy. Saya pengennya 4 mah keluarin aja. Ini saya keluarin x kuadratnya. Supaya ini jadi 1 ditambah y kuadrat per x kuadrat gitu kan? Ya, supaya bentuk nanti dy. Nah, ini menjadi 1 per 1 ditambah y per x. Gitu. Saya pengennya di sini d dari y per x. Ingat x-nya konstanta. Harus dikali berapa? Ini. Karena ini kalau diturunin kan jadi turunin terhadap y jadi 1/x kan? Di sini nggak ada 1/x awalnya. Jadi harus dikali berapa? Belum akhir teknik integralnya. Kalau bingung misalkan U sama dengan Y per X gitu ya. Ini nih kuadrat ya. Jadi harus diapakan kali berapa? Kali X kata si Jackson. Supaya kalau ini diturunkan muncul 1/x dengan ini habis jadi 1. Gitu? Oke, saya jalankan dari sini. Nanti yang bawah dihapus. 4 udah kedepanin aja. Kemudian ini. Kenapa jadi 1/x? Karena ini x dengan x kuadrat. Jadi tinggal 4/x. Ini udah enak. 1 per 1 tambah u kuadrat du arkus tangan. Nah loh, kalau teknik integrasinya belum mahir, silakan lah. Ini lebih enak saya kalikan x di sini ya. Ini tetap x kuadrat dulu. Supaya kelihatan. So.
Oke, jadi integral yang pertama kita ganti aja dengan ini. Gitu. Masukkan y-nya, y-nya diganti dengan batasnya. Ini ganti x jadi 1, kemudian ganti 0 jadi 0. Tuh. Tangan min 1145 derajat atau pi per 4, ini 0. Nah, ini udah gampang ya. 1/x dx, ini kan konstan 4-nya habis, tinggal pi 1/x dx itu ln mutlak x. Masukkan batasnya, tinggal hitung. So, kalau mau disalin dulu. Oke, nomor 10. Nah, ini populer keluar, kasih bintang 5. Ubah urutan pengintegralan, itu populer keluar ya. Kadang-kadang soalnya ubah urutan pengintegralan, atau kadang-kadang dibiarkan, tapi yang pertama kok nggak bisa diintegralkan gitu. Jadi harus diubah. Coba. Untuk mengubah urutan pengintegralan, si lucu jadinya disalin. Tadi enggak, gaba-gaba saya bilang populer, sok salin aja bener. Nah, untuk mengubah urutan pengintegralan, kita harus menuliskan dulu daerah yang semula yang belum diubah. Coba, ini dy dx, berarti ini batas y, kemudian ini batas x. Saya tulis. Nah, begitu. R namanya daerahnya. X-nya antara 0,2, Y-nya yang duluan antara 0 sampai 2X. Ini daerah apa ini? Namanya daerah Y sederhana ya. Daerah Y sederhana. Nah, kalau mau mengubah urutan, nggak boleh langsung diubah ini urutan integralnya. Ditukar aja, kecuali kalau batasnya konstan. Batas X-nya konstan, batas Y-nya konstan, tinggal tukar aja. Nah, kalau nggak konstan, batasnya kayak ini fungsi, harus diubah. Kita harus ngubah ini menjadi daerah X sederhana. Caranya gimana? Gambar dulu yang awal. Gambar dulu. X sama dengan 0, gambar. X sama dengan 2, gambar. X-nya di antara 0, 2. Y-nya antara gambar Y sama 0, sumbu X. Dan Y sama dengan 2X. Garis lurus ya. Itu semua kita gambar. Ini. Yang biru itu X sama dengan 0. Ini yang kiri. X sama dengan 2. Ini daerahnya di antaranya. Tapi Y-nya di antara, Y-nya 0. Ini sumbu X. Dan Y sama 2X. Ini di antaranya juga. Jadi X-nya di antara yang biru. Y-nya di antara yang merah. Hasilnya segitiga yang ini. Nah, sekarang mau diubah sebagai X sederhana. Kalau X sederhana tuh X yang fungsi. Jadi kita tulis X, Y. Kalau X sederhana, Y-nya yang konstan. Nah, yang konstan itu tinggal ngambil Y-nya ujung ke ujung. Ujung bawah, ujung atas. Ini daerah ini ujung Y paling bawah berapa? 0 kan? Ujung paling atasnya Y-nya 4. Jadi yang paling ujung. Gitu. Sedangkan X-nya nggak boleh ujung-ujung lagi. Kalau ujung-ujung lagi nanti jadi persegi panjang. X-nya itu caranya ditotol. Tol di daerah gitu. Kemudian tarik vertikal atau horizontal. Kalau nyari X ya.
Ya, X horizontal kan? X-nya dari kiri ke kanan. Nah, yang kiri X-nya berapa ini? Nah, tadinya Y sama 2X. Sekarang harus dinyatakan X berapa? X-nya setengah Y. Kanannya X-nya ini berapa? Oh, X-nya selalu 2 ini. Gitu. Ya. Paham nggak? Keluar yang model gini keluar. Udah dibocorin nih soal ujian. Tulis aja nanti di X. Dosennya membocorkan soal ujian gitu. Ah, ini tadi ada salah. Ini harusnya Y. Di total, caranya di total. Kirinya X berapa, kanannya X berapa. Kirinya X-nya sama dengan Y per 2. Kanannya X sama dengan 2. Itu ya. Ini diperoleh dari grafik ini. Asalnya Y sama dengan 2X. Kita harus nyatakan X berapa. X-nya Y per 2. Maka integralnya menjadi yang konstan belakangan. Ini yang fungsi duluan. Oh, salah lagi. Y per 2 sampai 2. Oke ya. Fungsinya mah nggak berubah. Cuma ini sekarang menjadi dx dy. Populer keluar. Sok kalau mau disalin dulu. Nomor 11. Panjang. Hitung integral ini. Nah, kembali ini. Untung batasnya konstan semua. Kalau ditukar-tukar gampang. Ini integralnya enak terhadap X dulu atau Y dulu ya. Coba bayangkan. Enakan mana menghitung integral. Kalau Y saya ganti yang X-nya dengan konstanta. 2A per A kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 1 kuadrat dy itu ya. Atau satu lagi kalau terhadap dx dulu. Kalau terhadap dx yang y-nya yang konstan. X kuadrat ditambah ininya konstan b lah sebut. Gampang mana kiri dan kanan mengintegralkannya? Kalau yang kanan, yang Y dianggap konstanta. Kalau yang kiri, yang X ya dianggap konstanta. Saya ganti dulu dengan huruf lain. Hah? Kiri kanan. Gimana tuh kiri kanan? Hah? Yang kiri gimana ngitungnya? Hah? Yang kanan gimana juga ngitungnya? Sama-sama gimana? Gampang yang mana? Kiri atau kanan? Kiri. Nah, ini bisa diintegral substitusi. Yang kiri. Apa substitusinya? Substitusinya kita manfaatkan ini A kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1 bagi U. Jadi kita bisa bikin Y itu sebenarnya 2A kali DX. Enggak. 2Y kali D. 2Y kali yang ini. U sama dengan A kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1. Ini terhadap Y ya. DU sama dengan 2Y DY. Enggak ada. Yang kanan bisa gitu. Kalau yang kanan. U sama dengan X kuadrat tambah B kuadrat tambah 1. DU terhadap X ya sebenarnya. 2X dx. Ada ya. Yang kanan lebih gampang. Betul? Yang kanan lebih gampang. Kita hapus dulu. Jadi enak dx dulu. Berarti urutan integralnya kita ubah. Nih, kita ubah.
Ngeheng. Oh enggak. Saya mau dx dulu, ya ininya harus diubah. Kebetulan nih konstan semua, jadi tinggal ceplok aja tukar. Oke, kita cari dulu integral ini. Di sini. U sama dengan ini. Ingat, Y-nya konstanta karena integral terhadap dx. Jadi, du turunin terhadap x, 2x. Ini turunannya terhadap x 0 ya. Jadi ini enak. du, ini u kuadrat. Ngepas sekali. du seper u kuadrat. Udah lah, buka semuanya ya. Oke, kembalikan u-nya. Pakai di sini langsung. Tuh, saya ceplokin aja sini. Masukkan batasnya terhadap x ya. Ganti x-nya dengan akar 3 dan 0. Nggak mau dihapus ya. Akar 3 pangkat 2 jadi 3. Dan sini 0 kuadrat. Oke. Ini menjadi apa? Arkus tangan ya. Yang ini juga modelnya arkus tangan. Tapi ini ada 4. 4-nya keluarin dulu. Supaya 1 ditambah sesuatu kuadrat. Nggak saya hitung. Ini pokoknya nanti arkus tangan. Tapi 4-nya keluarin dulu. Ini Y per 2. Nanti arkus tangan Y per 2. Ada konstantanya. Langsung aja. Masukkan batas Y-nya. Beres. Sok kalau mau disalin dulu. Dan hari ini sampai situ dulu.